Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita di sesi sinkronus ya Bapak Ibu. Iya Bu. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Pak Adik memimpin baca doa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara pelatihan ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran ini bisa kita terima dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga hari ini kita lancar mengikuti sesi hari ini. Nah, sebelumnya saya mau mempresentasikan punya saya dulu ya Pak. Iya Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Iya Bu, sudah jelas Bu. Kelihatan sudah di layar. Tunggu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai modul ajar. Nah, dari judul yang ada, apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai modul ajar? Ya. Saya Bu. Silakan Pak Ibu. Ya, Pak Adi. Saya Bu, ya. Kalau saya, pendapat saya modul ajar yang terlintas di pikiran saya itu modul ajar itu adalah seperti modul materi pembelajaran Bu yang disampaikan ke peserta didik dengan urutan-urutan tertentu. Bu, menurut pendapat saya. Tolong diulang Pak, kurang jelas. Modul ajar itu ada kalau dulu seperti materi pembelajaran Bu. Oh ya, iya, disusun seperti panduan gitu Pak. Iya. Seperti panduan untuk peserta didik ya Bapak Ibu. Iya, betul Bu. Peserta lain ada yang mau menambahkan? Iya, saya Bu. Iya, Ibu Ida. Kalau menurut saya, modul ajar itu modul pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar dan disusun secara sistematis, menarik, dan mudah untuk dipelajari secara mandiri, Bu. Oh, berarti itu susunan yang disusun dengan sistematis ya Ibu. Ya, untuk lebih memahami kita lanjut aja dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, supaya lebih paham apa itu modul ajar, supaya kita menyampaikan konsep. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan belajar dulu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ini saya bacakan. Peserta wajib mengikuti sesi sinkronus. Yang kedua, peserta wajib menghormati jika ada peserta lain yang mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, peserta wajib mengangkat tangan jika ada yang mengemukakan pendapat atau jawaban. Bagaimana Bapak Ibu? Siap Bu. Setuju Bu. Terima kasih. Kalau sudah setuju, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk agenda mengenai modul ajar ada 4 ya. Pertama, konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip dan penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, tetapi untuk hari ini kita hanya mempelajari 2 komponen saja. Yang pertama, konsep modul ajar. Berikutnya, komponen modul ajar. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Baik, Bu. Jelas. Hanya dua komponen saja yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih memfokuskan, kita icebreaker dulu ya. Iya, nah, Bu. Ini. Silahkan Bapak Ibu, berapakah angka yang ada di bola merah ini? Silahkan raise your hand ke tangannya. Saya Bu. Ya, Pak Adi silahkan. 12 Bu. Oh, 12. Yang lain? 12 juga Bu. Oh, 12. Baik, kita lihat jawabannya apakah benar 12. Oh, ternyata memang 12 dengan cara menambahkan angka-angkanya, bukan 21 tambah 36 ya. Iya, tapi per angka ditambahkan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Aplaus meriah untuk kita semua.
Terima kasih. Berikutnya kita lanjut ke materi ya. Tadi kita pengalihan sebentar. Nah, yang berikutnya ini komponen pertama yang kita bahas mengenai modul ajar yaitu konsep modul ajar. Modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Berarti susunannya dirancang secara sistematis dan menarik. Mirip seperti penjelasan Ibu Ida tadi ya. Iya, Bu. Ya, ini silahkan. Konsep sambil dibaca-baca modul yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu. Isinya mirip dengan yang ada di sana. Ya, Bu. Bisa dipahami mengenai konsep modul ajar? Kalau bisa Bu. saya lanjut lagi. Komponen modul ajar. Nah, untuk komponennya, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ini sesuai dengan pembelajaran yang memerdekakan ya Bapak Ibu, bebas, diberi kebebasan untuk membentuk seperti apa saja. Ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Nah, yang berikutnya, komponen-komponen modul ajar ada 3 komponen utama. Yang pertama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, untuk lebih lengkap, kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Yang ini, informasi umum ada terbagi menjadi beberapa item. Yang pertama, identitas modul. Yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, target peserta didik. Yang keenam, model pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Ada 6 item dari komponen informasi umum yang perlu ada di modul pembelajaran. Yang berikutnya komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, double slide ya nih. Keempat, kegiatan pembelajaran. Komponen inti berikutnya, asesmen yang perlu ada, pengayaan dan remedial. Berarti untuk kompetensi inti ada 6 item yang harus ada di modul ajar. Yang terakhir, komponen terakhir yaitu lampiran. Itemnya adalah lembar kerja peserta didik atau lebih sering kita sebut dengan LKPD. Bahan bacaan guru atau peserta didik. Biasanya kita sebut materi ajar ya Bapak Ibu. Iya Bu. Yang berikutnya glosarium dan yang terakhir daftar pustaka. Itulah komponen-komponen dari modul ajar. Secara ringkas mirip-mirip dengan RPP yang sering kita buat ya Bapak Ibu. Iya Bu. Nah, sampai di sini bagaimana mengenai konsep dan komponen modul ajar? Sudah mulai agak-agak paham, Bu. Agak-agak paham Bu ya. Ya, kalau sudah mulai, untuk lebih paham lagi, kita bentuk kelompok ya Bapak Ibu. Iya Bu. Kita kembali ke kelompoknya. Nah, untuk membentuk kelompok kita bagi 2 saja ya. Iya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Uraian kerjanya saya bacakan, tolong diperhatikan. Kelompok 1 mendiskusikan apa yang telah dipahami dan tidak dipahami tentang konsep modul ajar. Ada yang ditanyakan? Enggak Bu. Yang berikutnya, kelompok 2 mendiskusikan apa yang telah dipahami dan tidak dipahami tentang komponen modul ajar. Bagaimana kelompok 2? Bu,
Bagaimana? Saya mau tanya Bu, ini disebutkan nggak Bu semuanya atau hanya Secara umum bisa, soalnya waktunya kan cuma 10 menit diskusinya. gitu. Baik Bu. Nih. Ini kelompok 1 siapa? Kayak kemarin lagi, kelompok Pak Adi. 1, ketuanya diketuai oleh Pak Adi, kelompok 2 diketuai oleh Wida. Bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu, setuju. Kalau sudah memahami, silakan Bapak Ibu memulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bu. Baik Bu. Ya, Bapak Ibu, waktu telah berakhir. Waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Untuk mempresentasikan bagaimana? Apakah bergantian? Apakah bergantian 1 dulu, 2 dulu, atau acak aja? Atau siapa yang siap? Siapa yang lebih dulu siap? Ya, kelompok 1 dulu aja, Bu. Nah, kelompok 1 urut aja ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Silahkan. Sudah kelihatan, Bu? Belum? Ya, sudah kelihatan Pak Adi? Sudah belum? Sudah? Ya. Baiklah, Bu. Untuk kelompok 1 ya, materi untuk konsep modul ajar yang sudah kami pahami yaitu yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan... Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ini slide yang ketiga saya lihat, yang tidak dipahami. Oh, iya, ya. Benar. Oh, ya. Ya. Oke, slide yang kami pelajari ya. Potong. Iya, seperti itu slide yang kami pahami. Terus slide yang tidak kami pahami, ini Bu. Modul ajar disusun secara dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Mohon penjelasannya Bu, ini yang kami belum paham. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Adi. Sebelum saya mencoba menjawab, kelompok 2 ada yang mau membantu menjelaskan? Saya rasa itu aja Bu. Sudah cukup Bu. Oke, saya coba memahami ya Bapak, menjelaskan. Iya, Bu. Di kalimat sini tertulis modul ajar sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Berarti modul ajar disusun sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap fase. Berarti modul ajar ini tidak mungkin dibuat modul ajar fase A dibuat dengan capaian fase F. Bagaimana Bapak? Bisa diterima? Bu. Bisa Bu, berikutnya makasih Bu. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Berarti harus sinkron ya Pak, apa yang akan dipelajari dan tujuan pembelajarannya. Iya Bu. Dan berikutnya berbasis perkembangan jangka panjang, misalnya di fase E, prasyarat untuk fase F. Lanjutan nanti. Bisa diterima Bapak? Bisa Ini Bu. menurut saya loh Pak. Iya Bu, Ya, makasih Bu. Bagaimana kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Cukup jelas sudah Bu. Ya, kalau coba terima kasih pada kelompok 1 atas presentasinya. Sama-sama. Berikutnya saya persilahkan kelompok 2. Baik Bu, saya tampilkan dulu ya Bu. Iya. Baik, hasil dari kelompok 2 itu apa yang Anda pahami tentang komponen modul ajar? Dari jawaban kami sebagai kelompok 2, Bu, modul ajar ini isi komponen sama seperti RPP, hanya saja ada tambahan, yaitu profil Pancasila, pertanyaan tematik, dan pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang belum Anda pahami tentang komponen modul ajar? Itu yang kami belum pahami dari kelompok 2 itu, yaitu apa itu pertanyaan tematik. Itu saja, Bu. Iya. Terima kasih kelompok 2. Ini yang dipahami mirip-mirip seperti RPP ya Bapak Ibu ya. Iya, Cuman ada tambahan profil pelajar Pancasila, ada komponen pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Tapi yang paling belum dipahami mengenai pertanyaan pemantik Bapak Ibu dari kelompok
2. Kelompok 1 ada yang mau membantu menjelaskan apa itu pertanyaan pemantik? Ya, saya coba Bu ya. Ya, silakan Bapak. Ya, oke. Untuk pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi pelajaran, Bu. Jadi pertanyaan yang memancing siswa untuk apa, ingin tahu pelajaran apa yang didapatkan nanti. Itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adi membantu menjelaskan apa itu pertanyaan pemantik. Ya, betul sekali. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang berguna untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang akan kita ajarkan. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Kalau sudah jelas, mau ada tambahan? Sudah, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 2. Ini saya stop ya, Bu. Iya, silakan. Nah, sudah. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Sama-sama, Ibu. Nah, dari hasil diskusi dan pemaparan materi tadi dapat kita pahami bahwa modul ajar itu, bagaimana Bapak Ibu? Modul ajar itu seperti RPP ya? Iya, Bu. Cuman komponen-komponennya lebih urut dan sistematis. Dengan tambahan apa? Profil pelajar Pancasila, ya kan? Pertanyaan tematik. Iya, itu yang komponen-komponen yang agak asing di telinga kita. Iya, Bu. Nah, untuk lebih memahami nanti pada penyusunan modul ajar yang akan ada di sesi berikutnya. Untuk sesi ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum menutup ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, tidak ada. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Silakan Pak Adi, mungkin doa untuk menutup pembelajaran. Iya, sebelum berdoa, terima kasih banyak atas apa materi yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah, sama-sama, Bu. Sebelum kita menutup, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Tunggu ya. Saya simpan dulu. Saya buka dulu file saya. Tampil secantik-cantiknya dulu. Dan iya. Ya. Untung paling ganteng saya, Bu nih. Tunggu ya. Iya, Bu. Ini lagi lambat sinyalnya. Ya. Kita siap 1, 2. Oke. Belum, 1 kali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.